Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah. Pasti kalian di SMP sudah belajar ini. Sistem peredaran darah itu ada dua. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Siapa yang masih ingat urutan peredaran darah kecil? Oke, peredaran darah kecil urutannya gimana? Jantung, paru-paru, jantung. Oke, good. Siapa tadi? Lutfius. Oke. Jadi kalau peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, jantung. Kalau peredaran darah besar, Jantung. jantung. Jantung seluruh tubuh dan Oke, siapa tadi? Siapa yang jawab? Halo? Siapa yang jawab tadi? Yang besar? apa bos? Yang jawab yang besar tadi siapa? Yang jawab Alhamdulillah. Abdillah. Oke, good. Oke, jadi untuk yang sistem peredaran darah kecil itu urutannya jantung, paru-paru, jantung. Kalau yang peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Nah, nanti untuk yang sekarang SMA lebih diperinci lagi. Memang urutannya benar seperti itu, tapi nanti jantungnya yang bagian mana? Terus habis jantung ke pembuluh mana untuk menuju ke paru-paru. Lah, kita akan pelajari setelah ini. Silakan. Kalian catat untuk yang peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan apa kiri? Kanan. Oke, good. Jadi untuk yang peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Nah, bilik kanan yang nomor berapa? Bilik kanan yang nomor 1. Nah, ini adalah bilik kanan. Dimulai dari nomor 1. Oke. Kemudian setelah dari bilik kanan itu menuju ke pembuluh arteri pulmonalis, yaitu yang nomor 2. Sudah? Saya ulang ya. Jadi pertama itu bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan darah menuju ke arteri pulmonalis. Itu yang nomor 2. Sudah? Sudah. Oke, good. Kemudian setelah dari arteri pulmonalis, darah menuju ke paru-paru, yaitu yang nomor 3. Sudah? Sudah. Oke. Setelah dari paru-paru, darah menuju ini ya. Jadi nomor 3 ini paru-paru. Nah, ini paru-paru kanan, paru-paru kiri. Kemudian setelah dari paru-paru, darah menuju ke pembuluh yang namanya vena pulmonalis, yaitu yang nomor 4. Sudah? Sudah. Oke. Terus setelah dari vena pulmonalis, darah menuju ke serambi kiri, yaitu yang nomor 5. Oke, saya ulang ya. Untuk peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan nomor 1. Kemudian bilik ini akan memompakan darah ke arteri pulmonalis yang nomor 2. Kemudian dari arteri pulmonalis darah menuju ke paru-paru, yaitu yang nomor 3. Kemudian dari paru-paru darah menuju ke vena pulmonalis, yaitu yang nomor 4. Nah, kemudian dari vena pulmonalis darah menuju ke serambi kiri, yaitu yang nomor 5. Bisa dipahami sampai dari sini? Bisa.
Oke, di sini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Maksudnya apa? Kalau yang biru berarti di sini pembuluh darahnya membawa darah kaya CO2. Kalau yang warna merah ini berarti pembuluh darahnya membawa darah yang kaya oksigen. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk yang arteri pulmonalis itu warnanya biru atau merah? Biru. Lah, berarti di sini arteri pulmonalis itu membawa darah kaya CO2. Kemarin kan kita sudah belajar. Pembuluh arteri itu membawa darah kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis itu membawa darah kaya CO2. Begitupun juga pada pembuluh vena. Nah, kalian di sini, vena pulmonalis itu membawa darah yang kaya oksigen, warnanya merah. Jadi, semua pembuluh darah vena itu membawa darah kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis itu membawa darah kaya oksigen. Paham? Oke, yuk. Silakan diulangi Lena. Bagaimana urutan pembuluh darah kecil? Kok pembuluh darah kecil? Peredaran darah kecil. Ada Lena ya? Lena, silakan. Gimana urutannya peredaran darah kecil? Halo? Lena? Ada ya? Halo, Lena? Lena datang nggak, Dek? Lena. Loh, ini ada. Lena? Halo? Ayo, Lena? Gak apa-apa, salah gak akan saya marahi, malah akan saya betulkan. Ayo, yang penting adalah kamu berani untuk menjawab. Yuk Lena, mana urutan peredaran darah kecil? Dari bilik kanan. Kamu lihat panahnya itu ya. Bilik kanan itu yang nomor berapa, Dek? Baby, tell me one more beautiful life. Satu. Oke, terus? Terus pembuluh arteri pulmonalis. Pintar, terus? Terus paru-paru. Oke, terus? Terus ini Mbak, ya usah Mbak. Iya deh. Terus vena pulmonalis. Oke, terus? Serambi kiri. Oke, sudah? Sudah Lena? Udah. Sudah, sip, pintar. Lanjut, lah itu tadi adalah yang peredaran darah kecil. Sekarang kita ke peredaran darah besar. Yo, untuk peredaran darah besar itu kebalikannya ya. Jadi kalau kalian untuk mudah menghafalkannya, itu kalian kebalikannya aja. Kalau peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Berarti kalau peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Oke, nomor 6 dimulai dari bilik kiri. Kemudian setelah dari bilik kiri, ini nomor 6, darah akan menuju ke aorta, yaitu yang nomor 7. Sudah? Jadi peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Dari bilik kiri darah menuju ke aorta, yaitu yang nomor 7.
Jadi aorta itu apa? Aorta itu adalah pembuluh arteri terbesar. Itu adalah aorta. Kemudian setelah dari aorta, nah ini ya, setelah dari aorta, darah menuju ke seluruh tubuh. Tubuh bagian bawah, ini adalah tubuh bagian bawah. Lah ini menuju tubuh bagian atas. Oke, jadi setelah dari aorta, dia menuju ke seluruh tubuh, tubuh bagian bawah maupun tubuh bagian atas. Kemudian dari seluruh tubuh itu darah akan ke pembuluh yaitu namanya vena cava. Ini yang nomor 9. Nah, itu adalah vena cava. Lah di sini vena cavanya itu dibagi menjadi dua. Ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Bedanya apa? Kalau vena yang cava superior itu vena cava bagian atas tubuh itu misal kayak kepala. Itu adalah vena cava superior. Sedangkan yang vena cava inferior itu adalah vena cava yang bagian bawah, jadi kaki. Nah, itu adalah vena cava inferior. Kemudian setelah dari vena cava superior atau inferior, darah menuju ke serambi kanan, yaitu yang nomor 10. Saya ulang ya. Jadi untuk peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri yang nomor 6. Kemudian darah menuju ke aorta yang nomor 7. Kemudian dari aorta darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, di sini gak ada nomornya ya. Darah menuju ke seluruh tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Kemudian setelah dari seluruh tubuh darah menuju ke vena. Kalau yang bawah namanya adalah vena cava inferior. Kalau yang atas namanya vena cava superior. Itu yang nomor 9. Setelah dari pembuluh vena, darah menuju ke serambi kanan yaitu nomor 10. Bisa dipahami sampai dari sini? Bisa. Oke, good. Silakan diulang Desvita. Ayo, bagaimana urutan peredaran darah besar? Ustazah, bisa diulang dari yang vena cava, Oke, salang ya. Jadi tadi dari vena cava itu ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Kalau yang vena cava superior itu vena cava yang bagian atas, tubuh bagian atas. Kalau yang vena cava inferior itu yang tubuh bagian bawah, kaki itu. Kalau atas itu ya kepala, itu ya. Lah kemudian setelah dari vena cava superior atau inferior ini darah menuju ke serambi kanan yang nomor 10. Sudah? Sudah. Oke, yuk, silakan diulangi. Yang atas yang mana, Us? Yang atas yang ini, superior. Superior ini ya vena cava superior ini yang atas. Kalau vena cava inferior, ini vena cava inferior itu tubuh bagian bawah. Oke, yuk. Lanjut, Desvita. Diulang, Us. Urutan peredaran darah besar. Dari bilik kiri ke masuk ke aorta, terus ke seluruh tubuh, vena cava yang superior itu ke tubuh bagian atas, yang inferior itu ke tubuh bagian bawah, terus ke serambi kanan. Oke. Good. Nah, itu adalah urutan dari peredaran darah besar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Pertanyaan saya, darah kaya oksigen itu setelah dari mana? Setelah dari seluruh tubuh atau setelah dari paru-paru? Dari paru-paru. Oke, good.
Kita lihat di sini ya. Pertama kan di sini, lah ini kan warnanya biru ya, berarti kayak CO2. Kemudian setelah dibawa ke paru-paru, dari situ darahnya menjadi kayak oksigen. Artinya di sini di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran karbon dioksida atau C2 dan oksigen. Jadi CO2-nya nanti dikeluarkan dari tubuh, yang oksigennya masuk ke dalam peredaran darah yang besar untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh, kita lihat darah yang awalnya merah ini berubah menjadi biru. Berarti artinya di sini setelah dari seluruh tubuh, darah yang kaya oksigen tadi itu digunakan oleh tubuh, terus hasilnya digantikan oleh CO2 seperti itu. Nah, jadi CO2 yang dari seluruh tubuh nanti akan dibawa ke serambi kanan, ke bilik kanan, kemudian dilanjutkan ke paru-paru untuk ditukar lagi dengan oksigen. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh menggantikannya dengan karbon dioksida, terus dimasukkan ke paru-paru. Begitupun seterusnya. Paham? Paham. Oke, good. Bisa dipahami dari sini ya. Kalau nggak paham tanya ya. Iya, Ustazah. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke tekanan darah. Nah, mungkin ketika kalian sakit itu pasti kalian akan diperiksa tekanan darah kalian. Sekarang saya tanya, tekanan darah normal itu berapa? 110 sama 120. Oke, kalau kita ngomong tekanan darah, Ada sistol dan diastol. nah, good, pintar. Jadi faktor selanjutnya adalah suhu tubuh. Nah, artinya di sini kira-kira kalau frekuensi denyut nadi, suhu tubuh ketika tinggi atau rendah yang lebih cepat? Apa? Oke, good. Jadi semakin tinggi suhu tubuh kita, itu frekuensi denyut nadinya itu juga semakin cepat. Kenapa? Karena ketika suhu tubuh kita meningkat, itu metabolisme dalam tubuh kita juga meningkat. Metabolisme itu membutuhkan oksigen. Jadi ketika suhu tubuh kita itu meningkat, metabolisme meningkat, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh itu juga meningkat. Sehingga untuk memasok oksigen di tubuh kita, maka otomatis jantung juga harus berkontraksi lebih cepat biar oksigennya banyak yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Paham? Oke, good. Selanjutnya adalah volume darah. Oke, faktor selanjutnya adalah volume darah. Jadi, kalau seandainya kehilangan darah banyak, otomatis frekuensi denyut nadi itu akan semakin cepat. Ya, kalau darahnya itu keluar dari tubuh, otomatis bagaimana caranya jantung itu berkontraksi untuk memasok atau untuk menggantikan darah yang keluar tadi. Begitu. Dan yang terakhir adalah obat-obatan. Nah, artinya di sini jadi ketika kita mengonsumsi obat itu ada yang bisa meningkatkan frekuensi denyut nadi, ada yang bisa malah menurunkan frekuensi denyut nadi. Bisa dipahami dari sini? Oke, good. Kemarin kan kalian sudah membuat peta konsep tentang penyakit pada sistem peredaran darah. Ya. Oke. Sekarang akan saya tanya berapa ya? 3 orang aja untuk mempresentasikan peta konsep yang sudah dikerjakan. Untuk yang lainnya, nanti untuk tugasnya akan saya nilai dan koreksi di Google Classroom. Seperti itu. Oke, yuk. Silahkan dibuka peta konsepnya
Sebentar. Naila. Naila? Oke, silakan. Sebentar Naila, tak. Yuk, Novel. Apa itu hipertensi? Lanjut. Oke, good. Jadi di sini tadi sudah saya itu kan ya. Jadi penyakit sistem peredaran darah itu ada anemia. Kalau anemia tadi kekurangan hemoglobin pada sel darah merah. Lalu ada leukemia. Leukemia itu kelebihan sel darah putih. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Naila. Kemudian ada jantung koroner. Lah kalau jantung koroner itu tersumbatnya arteri koroner. Jadi arteri koroner, arteri yang ada di jantung, arteri yang ada di dalam jantung itu tersumbat. Biasanya tersumbatnya karena apa? Biasanya karena banyak makan makanan yang berlemak. Jadi yang makan makanan berlemak itu dia akan menempel di pembuluh-pembuluh darah. Nah, jadi kalau semakin banyak lemak yang kita makan, otomatis dia akan semakin banyak menempel pada dinding pembuluh sehingga menyalami penyumbatan dinding pembuluhnya. Jadi kayak tersumbat aliran darahnya. Nah, jadi kalau penyakit jantung koroner itu arteri koroner yang ada di dalam jantungnya itu tersumbat oleh itu. Sehingga darahnya itu nggak bisa mengalir di jantung itu sendiri. Nah, maka dia terkena serangan jantung terus meninggal seperti itu. Oke. Kemudian ada hipertensi, ada hipotensi. Kalau hiper itu tekanan darah tinggi, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau hipotensi itu tekanan darah rendah. Tahu bedanya ya? Oke. Kalau hipertensi tekanan apa? Kalau hipotensi? Oke, good. Jadi artinya di situ kalau hipertensi, tekanan darah jantung memompa darah ke arteri itu tekanannya meningkat. Itu yang hipertensi. Kalau hipotensi berarti tekanannya menurun. Seperti itu. Oke. Kemudian ada yang namanya arteriosklerosis. Nah, kalau arteriosklerosis itu apa? Jadi arteriosklerosis itu adalah pembuluh darah arteri itu tersumbat. Nah, jadi kalian bagi saya juga, kalian juga. Jadi kalau makan makanan yang berlemak, lah itu nggak boleh banyak-banyak karena mereka itu jahat ya. Sifatnya dia itu menempel di pembuluh-pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu tersumbat seperti itu. Nah, jadi untuk yang arteriosklerosis itu dia pembuluh darah arterinya tersumbat. Itu namanya arteriosklerosis. Paham? Oke, good. Lanjut kemudian siapa? Iqbal ya. Sudah kamu kirim Bal ya? Mana Iqbal tadi? Bal?